Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Kejadian pasalnya yang ke-20 dan ke-21 saudara. Karena ini begitu panjang ya, ada 4 perikop saudara kalau saudara membacanya. Jadi tadi dibacakan satu saja. Nanti sisanya kita akan sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita membahas atau membacanya satu persatu, kayaknya waktunya akan habis saudara untuk kita membaca saja. Dan hari ini saudara firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, saya berikan judul Kesetiaan Allah di tengah ketidaksetiaan kita. Kesetiaan Allah di tengah ketidaksetiaan kita. Jadi kita sudah tahu ya saudara kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Next, presenter saya belum jalan. Saudara mungkin sering kali mendengar atau melihat gambar seperti ini saudara ya. Kalau di Indonesia mungkin tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau di sini mungkin term and condition gitu dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita manusia saudara, ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau memberikan berkat, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik kepada satu orang atau golongan tertentu, biasanya saudara ada syarat dan ketentuannya. Kalau orang ini baik sama saya, oke lah, saya tolong. Kalau orang ini selalu mendoakan saya gitu ya, oke lah, saya akan bantu kalau dia ada masalah. Dan lain sebagainya. Syarat ketentuan berlaku saudara. Ada syarat untuk kita bisa melakukan kebaikan buat orang lain. Kalau orang yang menyebalkan bagi kita, atau ada staf kita di kantor, atau bos kita mungkin di kantor yang begitu menyebalkan gitu ya. Rasanya sulit untuk bisa mengasihi, menolong, memberkati, bahkan mungkin juga soal menepati janji saudara. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Misal contoh ini saudara, next. Ini ya, di Indonesia ada satu iklan, tulisannya kayak gini saudara. Budayakan malas masak. Maksudnya apa nih? Di situ ada tulisannya, nasi ayam geprek teh manis 13.000. Nasi usus geprek teh manis 10.000 saudara. Di situ tulisannya gratis saudara. Gede banget. Tetapi kalau kita perhatikan, itu di bagian bawah nggak ada kelihatan tulisannya, ada tulisannya kayak gini saudara. Apa itu? Kami buka pukul 16.30, di situ tulisannya makan gratis pukul 12 sampai 15 saudara. Mereka buka jam 16.30. Syarat ketentuan berlaku gratis. Weh seru nih, makan gratis yuk. Begitu sampai sana deketin, ada tulisannya. Jam 12 sampai jam 3, kita buka 3:30 gitu ya. Jadi percuma saudara, ini ada hanya iming-iming. Nah seringkali saudara kita itu sama seperti apa yang ada di dalam gambar ini saudara. Seringkali kita mengumbar janji kita atau kita berkata kita akan berbuat baik, tetapi kembali lagi ada syaratnya. Seperti yang saya katakan tadi di awal ya. Kalau dia baik, oke, saya tolong. Kalau dia menyebalkan, saya nggak akan pernah tolong lagi dan lain sebagainya. Boro-boro tolong, ngelihat mukanya aja nggak mau saudara ya. Papasan gitu, ada orang itu pura-pura buang muka, pura-pura melihat yang lain, ngajak ngomong. Pokoknya selimurin gimana caranya supaya kita tidak bisa berkomunikasi. Jangankan berbuat baik, komunikasi aja kita coba tutup. Syarat ketentuan berlaku. Tetapi hari ini saudara kita mau belajar bersama-sama bahwa kita punya Allah yang tidak demikian. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan yang ketika dia mau mengasihi kita, terus kemudian lihat ke syarat dan ketentuan berlaku. Oh dia mau mengasihi kita, tapi kita lihat dulu kita, apakah kita benar-benar orang yang baik atau orang-orang yang setia kepada Tuhan atau enggak. Sayangnya tidak semua daripada kita atau kebanyakan daripada kita termasuk saya bahwa saudara bukan orang yang betul-betul setia. Pasti ada cacat celahnya, kelemahannya dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya saudara ya, kalau Tuhan pakai syarat ketentuan berlaku, itu enggak berlaku bagi kita. Sama dengan dalam kehidupan Abraham. Ketika kita membaca saudara di dalam Kejadian 20, kita melihat ada sebuah hal yang menakjubkan saudara. Apa yang sudah dilakukan oleh Abraham di pasal 12, diulang kembali. Di pasal 12 saudara ya, Abraham itu datang masuk ke Mesir,
karena kelaparan dan lain sebagainya. Ketika dia masuk ke dalam Mesir, takut Sarah diambil, akhirnya dia katakan apa? Ini adikku. Supaya diambil, terus kemudian diambil istri oleh Firaun. Kemudian saudara, kesalahan yang memalukan ini diulang kembali. Bertahun-tahun setelah hal itu terjadi, saudara, puluhan tahun. Kenapa? Karena ketika Sarah pertama kali masuk ke Mesir itu ya, janji Tuhan itu baru diberikan sebetulnya. Dan ketika hal ini terulang dalam pasal 20, mungkin kira-kira jaraknya 25 tahun, saudara. Tetapi diulang kembali. Ketika dia masuk ke Gerar, saudara, dikatakan lagi, ini adalah adikku dan lain sebagainya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini lebih detail, saudara, kita akan melihat bahwa Abraham berkali-kali mencoba untuk menceritakan hal ini. Fungsinya untuk apa, saudara? Karena dia takut. Takut apa? Takut dibunuh. Kenapa? Firman Tuhan katakan bahwa bagi Abraham, dia mengira bahwa di Gerar, di Kanaan itu, Abimelek, raja dari kerajaan ini, saudara, tidak takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, bisa saja kemudian Abraham ini dibunuh, diambil Sarah, harta bendanya diambil. Dan untuk keamanannya, saudara, dia akhirnya mengatakan kebohongan, yang akhirnya juga merugikan banyak orang. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa ketakutannya atau penafsir menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham ini adalah sesuatu yang membahayakan janji Allah. Bagaimana enggak, saudara? Kalau istrinya kemudian diambil sama raja yang lain atau orang lain. Kalaupun ada keturunan daripada Sarah, bisa jadi itu bukan keturunan Abraham. Ini membahayakan janji Allah. Menunjukkan juga ketidakpercayaan Abraham akan Allah. Dia katakan dia takut, saudara, dibunuh karena di situ tidak ada takut akan Tuhan, gitu ya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita yang percaya kepada janji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya, sebetulnya Abraham pun tidak perlu takut akan dibunuh oleh orang-orang yang ditemui dalam perjalanan kehidupannya, saudara. Kenapa? Kalau sampai Abraham dibunuh, saudara, janji Tuhan itu nggak ditepati. Tetapi ketika dia harusnya percaya kepada Tuhan, Sang pemilik janji itu dan pasti menepati janjinya, harusnya dia nggak akan takut, saudara. Tetapi penafsir mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari ketakutan dan ketidakpercayaan Abraham. Akhirnya apa? Dosa yang dilakukan. Dan ketika dosa itu dilakukan, apa yang terjadi, saudara? Bukan kita menjadi berkat bagi orang lain, tetapi justru membawa hukuman dan kutuk juga bagi orang-orang yang di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam Kejadian 20 di sini diceritakan bahwa karena Abraham, saudara, karena Sarah diambil istri oleh Abimelek. Abimelek ini sebetulnya bukan nama orang ya, saudara. Ini adalah gelar, sama seperti Firaun. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, misalnya contohnya di dalam Mazmur 34, saudara, di sana dikatakan bahwa Daud juga bertemu dengan Abimelek, padahal jarak kehidupannya cukup jauh ya, saudara ya. Misalnya Mazmur 34 ayat 1 mengatakan seperti ini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi, saudara. Jadi Abimelek ini bukan nama orang, tetapi gelar yang diberikan, sama seperti di Mesir ada Firaun keberapa dan lain sebagainya, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, ketika Abraham melakukan hal yang bodoh, dikatakan, tetapi Allah berkali-kali mencoba untuk menyelamatkan Abraham. Bukan cuma menyelamatkan Abraham, saudara, tetapi dia juga menebus kesalahannya. Dengan cara apa? Justru orang yang dibohongi itu, saudara, mendapatkan kutuk. Kutuknya apa? Dikatakan Abimelek bisa mati kalau dia tidak mengembalikan Sarah. Terus kemudian bukan cuma itu, saudara, tetapi juga kandungan di seluruh negeri itu ditutup. Sampai ketika momen Allah menegur Abimelek, dikembalikan, Abraham juga berkata apa adanya, gitu ya, walaupun masih ngeles, saudara ya, masih dikatakan ini kan adikku, beneran adikku loh, karena dia adalah anak dari ibuku, tapi anak dari bapakku tapi beda ibu dan lain sebagainya, saudara. Jadi masih ngeles. Tetapi ketika Abraham berdoa dan Abimelek mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, dipulihkan. Jadi kita melihat bahwa di akhir pasal 20, saudara, kita akan melihat bahwa seluruh kandungan
wanita-wanita yang ada di Gerar sana saudara ya, itu dibukakan kembali. Kenapa? Karena Abraham berdoa, gitu ya. Karena Tuhan memulihkan dan mengembalikan kembali kesalahan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kalau kita melihat kejadian ini saudara, sama kadang-kadang dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji Allah melalui anugerah kebenaran firman Tuhan, dan bahkan saudara beberapa janji Allah sudah digenapi. Yang paling utama adalah ketika Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Itu adalah janji Allah yang sudah digenapi. Tetapi kadang-kadang saudara, kita sama seperti Abraham. Nggak percaya. Kita melakukan dosa untuk mencoba mencari pembenaran bahwa janji Allah itu akan digenapi dengan cara kita, saudara, bukan caranya Tuhan. Itu adalah yang seringkali kita kerjakan. Artinya apa saudara? Jelas Abraham diberkati oleh Tuhan bukan karena kebaikan hatinya, bukan karena kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi kembali lagi karena Allah yang setia. Kemudian firman Tuhan beralih saudara ke dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah berbicara tentang kelahiran Ishak yang tadi kita sudah baca bersama-sama saudara. Di dalam bagian yang kedua, ketika Ishak itu dilahirkan, kita melihat di situ ada janji Allah yang digenapi. Di dalam bagian ini saudara kita melihat bagaimana Allah mengenapi janjinya bagi Abraham dengan lahirnya Ishak. 25 tahun saudara menantikan perjanjian dengan Tuhan, janji Tuhan, tapi tidak digenapi. Bahkan Abraham begitu frustasi sampai mencoba berbagai macam cara yang dipikirnya bisa menjadi jawaban akan janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, bukan apa yang menjadi apa yang ada di pikiran kita saudara. Sehingga ketika Ishak lahir, kemudian ia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, diberi nama Ishak, terus kemudian juga menyunatkan Ishak pada hari yang ke-8 saudara. Ini adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Yang menarik saudara, di situ katakan bahwa kembali lagi Sarah itu tertawa. Mungkin minggu yang lalu saudara belajar ya bersama-sama ya tentang Sarah itu tertawa karena tidak percaya saudara. Tetapi hari ini sebaliknya, dia tertawa bukan karena tidak percaya saudara, tetapi karena sukacita sudah melihat janji Allah. Kalau kita membaca saudara di dalam LAI, dia terjemahkan seperti ini. Mereka akan tertawa karena aku, saudara. Tetapi ketika kita melihat bahasa aslinya dan diterjemahkan dengan lebih literal oleh NIV atau KJV, di situ katakan will laugh with me, akan tertawa bersamaku. Jadi orang-orang yang akan melihat itu, saudara, bukan lagi meragukan Tuhan, bukan lagi mentertawakan Tuhan, tetapi justru bersuka cita. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara. Ini adalah hal yang menarik ketika kita lihat ya. Janji Tuhan ketika kita menantikannya itu susah berat saudara. Kadang-kadang kita meragukan Tuhan juga. Tetapi ketika berkat Tuhan itu datang, janji Tuhan itu tetap digenapi saudara, itu membawa sukacita bagi penerimanya, bagi kita juga. Orang-orang yang juga menerima janji Allah. Kemudian pasal ini bergeser kembali saudara ya. Di dalam perikop yang ketiga, yaitu di dalam pasal 21 ayat 9 sampai 21. Di situ kembali lagi saudara ada pergumulan, yaitu adalah ketika di dalam firman Tuhan di sini dikatakan seperti ini. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri saudara. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kalau ini Ismail hubungannya baik-baik aja sama Ishak, kenapa harus diusir nih? Kan lagi bermain bersama-sama. Saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya lagi-lagi, gitu kata bermain, metsasek gitu ya, itu diterjemahkan lebih literal, lagi-lagi oleh KJV dan NIV dengan mocking. Jadi artinya saudara, ketika kejadian itu lagi berlangsung, Abraham lagi mengadakan pesta bersama dengan orang-orang yang dia kenal dan lain sebagainya. Ismail bukan sedang bermain bersama dengan Ishak, tapi mengejek. Saya nggak tahu saudara, mungkin karena dia merasa dia adalah anak sulungnya dan lain sebagainya, sehingga membuat Sarah itu geram saudara, marah dan pengen mengusir mereka keluar. Tetapi firman Tuhan katakan Abraham itu dengan berat hati mau melepaskan atau mengusir. Tetapi karena firman Tuhan kembali lagi datang kepada Abraham, akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah.
Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa sekalipun mereka dibuang keluar, Hagar dan Ismail, mereka akan juga mendapatkan janji Tuhan, yaitu apa? Menjadi bangsa yang besar. Ada janji Allah. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan, karena dia adalah keturunan Abraham, anak Abraham juga. Dan Tuhan rindu Abraham menjadi berkat bagi dunia, bagi banyak orang saudara, termasuk dengan Hagar. Dan betul saudara ya, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Abraham ya, dari janji Tuhan diberikan sampai digenapi cukup panjang. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Hagar dan Ismail di dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu bukan sekedar janji yang lama dinantikan, tetapi kemudian digenapi dengan begitu cepat. Ketika air minum yang diberikan dari bekal dari Abraham itu habis saudara, Tuhan menggenapi janjinya, bukan membiarkan Hagar dan Ismail mati, tetapi justru matanya dibukakan untuk bisa melihat ada sumur di sana, untuk bisa minum saudara. Ini adalah kebaikan Tuhan juga. Ketika Tuhan berjanji, dia berjanji kepada siapapun, dia pasti akan menggenapi dengan caranya. Walaupun terkadang ketika kita menunggu janji Allah, rasanya seperti kita sudah ada di ujung tanduk saudara. Hagar dan Ismail juga sama. Di ujung tanduk, mati, airnya habis di padang gurun saudara. Dia berseru kepada Allah, mati aku di sini. Tapi justru Tuhan menepati janjinya. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sabar saudara menantikan janji Allah, atau udah setengah mati kita menantikannya? Dan yang terakhir saudara, kita masuk ke dalam perikop yang keempat, bagaimana Abimelek kemudian menyatakan janjinya atau membuat sebuah perjanjian dengan Abraham saudara, perjanjian Abraham dan Abimelek. Kenapa saudara? Di sana Abraham berjanji dengan Abimelek. Kalau kita membaca ya saudara ya, Abimelek itu kelihatannya takut nih dengan Abraham. Kenapa? Karena pertama kali mereka berjumpa, Sarah diambil, Tuhan marah. Gitu ya. Karena Abimelek takut saudara, karena Allah itu menyertai Abraham sehingga dia berkata, ayo kita buat perjanjian lo, jangan curang lagi sama gua. Misalnya kayak gitu, kira-kira seperti itu saudara ya. Jangan curang lagi, maka kita buat perjanjian. Maka itu saudara, dalam firman Tuhan kita akan melihat bagaimana perjanjian itu dinyatakan. Tadinya Abraham yang menantikan janji Allah, sekarang dia yang berjanji juga dengan Abimelek. Yaitu untuk apa? Menjaga perdamaian, tidak curang. Dan di situ juga Abraham memperbaiki relasinya dengan Abimelek. Kenapa? Di firman Tuhan katakan bahwa ada sumur saudara yang diambil oleh anak buah dari Abimelek. Tetapi sayangnya Abimelek itu nggak tahu kalau sumurnya Abraham itu diambil oleh anak buahnya, sehingga semuanya dikelirkan dengan perjanjian, ada perjanjian-perjanjian yang lebih detail di dalamnya. Kalau kita bahas satu perikop per perikop, saudara, kita akan melihat bahwa banyak sekali yang bisa dipelajari. Tetapi hari ini kita karena perikop cukup panjang, saudara, kita mau melihat benang merahnya. Apa yang kita bisa pelajari dari 4 perikop ini? Perikop keberdosaan Abraham, kelemahan Abraham gitu ya. Terus kemudian Tuhan yang menggenapi janjinya. Terus kemudian Tuhan tetap memberkati Hagar dan Ismail. Dan yang terakhir, Tuhan memakai Abraham juga menjadi berkat bagi Abimelek saudara. R.C. Sproul di dalam satu tafsirannya, di dalam bagian firman Tuhan ini saudara, dia katakan seperti ini. The story of Abraham and Sarah in Genesis 20 and 21 is profound reminder of God's faithfulness, even in the midst of human fragility and doubt. Despite Abraham's fear and deception, God remained faithful to his promises and bring about the birth of Isaac. It served a powerful testimony that God's plans are not thwarted by our mistakes, but he works through our imperfection to accomplish his purpose. Ini saudara, dalam kehidupan kita, saya memberikan warna yang berbeda saudara untuk penekanan-penekanan. Yang pertama adalah saudara bahwa melalui Kejadian 20 dan 21 kita bisa belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, bahkan di tengah kelemahan kita dan kegagalan kita saudara. Gak ada dari kita yang sempurna, termasuk saya saudara yang ada di depan Bapak saudara yang memberitakan firman Tuhan. Sama, kadang-kadang ada takut,
kadang-kadang khawatir, kadang-kadang meragukan juga janji Allah. Tetapi sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita sesekali berbuat dosa kepada Tuhan, sekalipun kita dengan kebodohan kita gitu ya, mencoba untuk menggagalkan, dalam tanda petik terlihat seperti menggagalkan janji Allah, tetapi Dia tetap setia, saudara. Tetap Tuhan yang setia. Bahkan melalui kesalahan kita, saudara, dikatakan dengan kekurangan kita, kelemahan kita, Dia bisa pakai itu untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu adalah kenyataan yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Sehingga apa yang kita bisa pelajari, saudara, adalah hal ini. Allah setia di tengah ketidaksetiaan kita di dalam rencananya bagi kemuliaan Tuhan. Ini harus jadi digaris bawahi oleh kita semua, ya saudara ya. Kesetiaan Allah sebetulnya bukan karena memberkati kita saja, tetapi juga untuk menyatakan rencananya bagi kemuliaan Tuhan. Bayangkan saudara ya, kalau pada waktu itu Ishak itu nggak lahir, gitu ya, udah diambil Abimelek, atau lebih jauh lagi ketika diambil Firaun ya, terus kemudian Abraham dibuang, gitu ya. Tetapi kalau itu berakhir di sana, saudara, nggak ada yang namanya bangsa Israel kemudian. Kalau nggak ada bangsa Israel, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita juga tidak datang dari sana. Rencana Tuhan mungkin bisa gagal, tetapi kembali lagi, kesalahan kita Dia bisa betulkan, saudara, untuk apa? Kembali lagi sesuai dengan apa yang menjadi rencananya demi kemuliaan Tuhan. Lalu jadi pertanyaan bagi kita, saudara, apa yang harus kita respon ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa Allah adalah Allah yang setia di tengah ketidaksetiaan kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita pelajari adalah bersyukur. Udah jelas pasti pada tahu ya, saudara, apa maksud dari bersyukur. Janji Allah ya, dan berkat Allah yang tercurah itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara. Ada satu hal yang kita lihat bahwa ketika Tuhan menggenapi janji dalam kehidupan kita, bukan karena kita, saudara, bukan karena kita setia kepada Tuhan, bukan karena kita rajin ibadah setiap hari Minggu, bukan karena kita sepanjang kehidupan kita membaca Alkitab 20-30 kali. Bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi di tengah-tengah keterberdosaan dan kekurangan kita, artinya kita tidak layak menerima janji itu. Tetapi Tuhan tetap memberkati kita dan memberikan janjinya. Kalau kita sudah menyadari hal itu, saudara, tapi kita nggak bersyukur, rasanya menyedihkan ya. Kenapa ada Tuhan yang begitu baik pada kita, memberkati kita sekalipun kita tidak layak. Kita yang tadinya seteru dengan Allah diperdamaikan dengan Tuhan, bahkan dijanjikan kekekalan ketika di akhir kehidupan kita nanti. Tetapi kita gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 17-18 mengatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya pada tingkatan tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, saudara. Semua yang baik datang daripada Tuhan, saudara. Kalau kita nggak meyakini hal itu, rasanya susah untuk kita bersyukur. Ketika kita bisa lulus kuliah dengan baik, kita akan merasa ini adalah karena kekuatanku, bukan karena pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa setiap hal yang baik, yang sempurna, dan anugerah-anugerah Allah itu diberikan bagi kita, itu datang daripada Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, saudara, kita bisa bersyukur. Aku bisa lulus kuliah karena Tuhan. Pekerjaanku bisa lancar karena Tuhan. Aku bisa diselamatkan karena Tuhan. Aku bisa jadi berkat buat orang lain karena Tuhan juga. Bersyukur, saudara. Filipi 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Termasuk, saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menanyakan Tuhan, Tuhan, mana janjimu? Pergumulan hidupku lagi susah banget Tuhan, aku butuh banget pertolongan Tuhan. Tetapi di situ katakan bahwa ketika kita meminta itu juga kepada Tuhan, kita harus datang dengan ucapan syukur, saudara. Kenapa kita harus bersyukur?
Berkat Tuhan bukan tercurah kepada kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kesetiaan dan kasih-Nya sehingga sepatutnya kita bersyukur. Karena sebetulnya kita tidak layak. Dengan bersyukur saudara, kita mengubah fokus dan perspektif kita. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang kepepet saudara ya, khawatir, takut, cemas, ketika kita tahu dan kita bersyukur, ketika datang kepada Tuhan untuk berdoa dan bersyukur, kita bisa merubah perspektifnya. Dari fokus kepada permasalahan kehidupan kita, pergumulan kita, tetapi berubah fokusnya menjadi perasaan sadar bahwa kita punya Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita juga punya perspektif yang berbeda ketika kita bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan karena kekuatan kita, bukan karena kerja keras kita, tapi semata-mata karena pemberian Allah. Yang kedua, saudara, kita bersyukur karena melalui bersyukur ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Kenapa saudara bersyukur itu penghormatan kepada Tuhan? Karena dengan bersyukur saudara kita mengakui bahwa ada peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Allah ada sumber dari semua berkat dan bahwa kita berserah juga kepadanya di dalam segala hal. Jadi perasaan syukur itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah ambil bagian dalam kehidupanku. Bukan cuma ambil bagian, Tuhan yang memimpin seluruh kehidupanku. Kita juga mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari semua berkat yang kita miliki. Yang terakhir saudara, dengan bersyukur kita bisa menguatkan iman dan memberikan perasaan damai dan sukacita. Ucapan syukur itu bisa menghidupkan dan menguatkan iman kita. Kenapa saudara? Ketika kita mengingat kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah kerjakan sebelumnya, kita akan bisa sadar bahwa Ia ada di tengah-tengah kita, setia, dan penyertaannya, penyediaannya tidak terbatas bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku penuh dengan segala pergumulan. Ekonomi lagi susah Tuhan. Keluargaku lagi berantakan, aku kehilangan orang yang aku kasihi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bersyukur, kita akan dikuatkan kembali. Kenapa? Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak terbatas kuasanya. Ini akan memberikan kedamaian dan sukacita juga bagi kita. Kenapa saudara? Karena kita merasa tidak sendirian di dalam perjuangan kehidupan kita. Ada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau bersama-sama berjalan denganku melewati fase-fase kehidupan, musim-musim kehidupan. Dan itu memberikan damai sejahtera bagi kita saudara. Kalau kita gak pernah bersyukur, kita gak akan pernah bisa hidup di dalam penghormatan bagi Tuhan. Kita gak pernah bisa fokus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita gak pernah bisa punya iman yang kuat kalau kita gak pernah bersyukur. Yang kedua saudara yang kita bisa responi adalah percaya. Udah sering kali ya saudara, apalagi nih kita ngomongin soal Abraham. Kalau kita ngomong soal Abraham saudara, pasti akan berulang-ulang kita ngomong soal janji. Jadi pesannya akan sama. Ayo percaya kepada janji Allah, percaya kepada janji Allah, percaya kepada janji Allah. Tetapi sayangnya saudara memang tidak mudah untuk bisa percaya kepada janji Allah. Itu pergumulan seumur hidup saudara ya. Bukan saja bagi Bapak Ibu sekali lagi ya, termasuk saya saudara. Tetapi dengan kita bisa belajar mengenal Tuhan, kita bisa semakin percaya kepada Tuhan. Kita gak mungkin percaya pada orang saudara, atau satu pribadi kalau kita gak kenal. Berapa hari yang lalu saudara ya, saya itu potong rambut. Kalau di Indonesia, saya udah punya langganan saudara, langganan potong rambut. Jadi kalau datang tinggal bilang, kayak biasa ya mas, udah tahu dia potongannya. Di sini saudara, saya belum tahu. Yang ada, saya cobain yang ini, oh yang ini lebih murah nih, yang ini murah nih. Jadi saya cobain saudara, saya nggak tahu, saya nggak kenal tukang potong rambutnya, gaya potongnya seperti apa saudara. Kemudian saya masuk berapa hari yang lalu, ini hasilnya saudara ya. Saya masuk ke dalam, saya tunjukin nih fotonya. Saya mau potongan seperti ini gitu ya, ada gradasinya dan lain sebagainya. Tapi karena saya nggak tahu ya, di tengah potong itu, obrolan itu ngomong ini lebih bagus kalau kayak gini nih, ini lebih bagus kalau kayak gini. Saya nggak tahu saudara dia seberapa expert, mungkin bagi saya, oh ini orang pasti expert banget nih.
kasih saran nih, bagus kalau kayak gini nih, bagus kalau begini dan lain sebagainya. Ya udah, kemudian saya ikutin sarannya, saudara. Begitu saya sampai rumah pulang, karena di tempat potong rambut itu nggak ada kaca yang bisa nunjukin sekeliling rambut saya gitu, saudara. Kemudian mama saya bilang, kenapa rambutmu kayak gitu? Begitu saya ngaca, saudara, kok kayak Kim Jong Un, saya pikir gitu. Serius, saudara, saya lihat tipis banget. Aduh, berantakan, saudara. Saya nggak kenal orangnya, maka itu saya nggak bisa percaya benar-benar. Kemudian saya bilang sama istri saya, bilang gini, lain kali saya harus hati-hati nih kalau cari potong rambut. Kalau nggak bahaya gitu. Karena saya nggak tahu profilnya. Sama, saudara, dengan kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita nggak belajar siapa Tuhan kita, susah buat kita mau percaya. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita loh. Tuhan itu ada di tengah-tengah situasi sulit kita. Tuhan itu yang memimpin loh kehidupan kita. Gak percaya? Buktinya mana? Gak kenal Tuhan. Kita gak kenal Tuhan, saudara. Kenapa? Akhirnya kita gak bisa percaya. Percaya bukan sekedar pernyataan mainstream di dalam hati kita, tapi tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kenapa Abraham tadi ya, saudara ya, ada rasa ragu, ketidakpercayaan akan Tuhan. Maka itu dia berkali-kali melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia ada pribadi yang tidak percaya kepada Tuhan. Mencari jalan lain, cara lain, dan lain sebagainya. Sama dengan kita juga, saudara ya. Saya juga sama, saudara, ketika mau berangkat ke sini, saya berkata sama Tuhan, bisa gak ya studi di sini, bisa nggak ngelewatin kehidupan di sini, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang lain yang juga saya pertanyakan kepada Tuhan, saudara. Gak mudah untuk jadi percaya kepada Tuhan, tetapi step by step ketika saudara-saudara belajar kebenaran firman Tuhan, lebih mengenal Tuhan lebih dalam, kita bisa menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, terlebih bisa mengenal Tuhan. Dallas Willard, saudara, dalam bukunya menuliskan seperti ini. Believing in God is not merely acknowledging His existence, but entrusting our life into His care, surrendering our will to His guidance, and find our ultimate fulfillment in a relationship with Him. Jadi ketika kita mau berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar pengetahuan yang dalam pikiran kita bahwa Dia adalah Allah yang ada, tetapi juga percaya atau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang menjadi kehendak kita juga ke dalam kehendak Tuhan, saudara. Maka itu kenapa orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya itu pasti benar. Kenapa, saudara? Karena dia percaya kok, ketika aku ikut apa yang menjadi perintah Tuhan, itu bukan aku sedang ikut orang yang sembarangan. Aku mengikuti orang yang kupercaya. Kalau saya katakan percaya pada Pak Joni bilang misalnya ada makanan enak nih di sini. Saya percaya nih selera Pak Joni enak. Saya akan datang ke sana, saya makan enak, saudara. Gitu ya. Tapi kalau kita enggak percaya, kalau kita tidak mau percaya kepada orang, sulit untuk kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak, saran, pola pikir, dan lain sebagainya daripada orang lain. Dan juga membangun relasi dengan Tuhan. Kembali tadi saya katakan ya, kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal, kita sulit untuk percaya. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita meresponi adalah dengan memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain. Berkat dan janji Allah diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi bagi dunia tentang kasih-Nya bagi kita. Dan dengan demikian kita dipanggil untuk menjadi berkat juga bagi orang lain, saudara. Kalau kita melihat runutan dari pasal 20 sampai 21, saudara, kita melihat bahwa Abraham ini adalah orang yang tidak patut atau tidak layak menerima janji Allah. Tetapi kemudian, saudara, Allah itu tetap setia dengan janjinya. Endingnya apa, saudara? Abraham dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati Hagar karena itu adalah keturunan Abraham. Dan Abraham juga menjadi berkat bagi Abimelek dan kerajaannya pastinya, saudara. Ketika kita membaca, saudara, dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan seperti ini. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kita dipanggil, saudara, dikasih Allah, diberikan janji oleh Allah. Kenapa? Karena kita dikatakan adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia seharusnya memiliki kehidupan yang sama dengan gambaran dan rupa dari anaknya, saudara, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia datang ke dunia, saudara, untuk menyelamatkan kita.
Karena dia peduli dengan kita, karena dia kasih kepada kita. Harusnya kehidupan kita menggambarkan juga Kristus yang sulung, kita juga adalah anak-anaknya Allah yang lain. Yang juga memberikan gambaran kasih Allah dengan apa? Membantu orang lain, menolong orang lain saudara yang membutuhkan pertolongan kita. Saya bacakan lagi sekali lagi saudara dalam Yakobus 1 ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya pada tingkatan tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Bapak saudara, kalau kita lihat dua ayat ini agak mirip. Yang satu dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjadi yang sulung dan kita menjadi adik-adiknya, bisa dikatakan seperti itu saudara, pengikutnya. Tetapi di bagian firman Tuhan yang lain di dalam Yakobus dikatakan bahwa kemudian kita sendiri menjadi yang sulung dari apa? Dari semua ciptaan saudara. Artinya apa? Tuhan Yesus datang untuk menjadi berkat bagi kita dan kemudian kita menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan yang lain. Siapa aja saudara? Kita semua yang ada di tempat ini, lingkungan yang di sekitar kita, kehidupan dan lain sebagainya saudara. Maka itu kenapa penting bagi orang Kristen bukan cuma sekedar membangun relasi yang baik di tengah-tengah orang percaya, tapi menjadi berkat juga keluar, bukan cuma kepada orang-orang tetapi juga menjaga kehidupan yang ada di sekitar kita, lingkungan dan lain sebagainya saudara. Kenapa? Karena itu semuanya dititipkan Allah untuk memuliakan namanya, sehingga kita orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk ke dalam rencana yang kita juga adalah orang-orang yang dipercaya juga oleh Tuhan menjadi ahli waris apa yang ada di sekitar kita ini juga, yang harus kita jaga bersama-sama dan hidupi bersama-sama. Di dalam bagian firman Tuhan ini saudara dikatakan bahwa kita adalah yang sulung. Di situ dikatakan kalau dalam bahasa Inggris first fruit of all he created. Ekspresi ini menunjukkan bahwa orang percaya yang mengalami kelahiran rohani adalah seperti buah pertama atau persembahan pertama dari seluruh ciptaannya. Ia menunjukkan bahwa Allah memiliki kedaulatan penuh dalam menyelamatkan umatnya dan bahwa umatnya yang ditebus olehnya menjadi bukti dan saksi dari rencana penyelamatan yang lebih luas. Saudara, ini kata penafsir ya saudara ya, bahwa kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa menjadi bukti dan saksi untuk rencana Tuhan yang lebih luas. Jadi kita ada di tengah-tengah di sini saudara ya, kita masih hidup di sini, diberikan anugerah di sini. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Lihat kanan kiri Bapak saudara, ini adalah orang-orang yang sama-sama diberikan anugerah oleh Tuhan. Seharusnya kita hidup saling mendukung satu dengan lain, saling menopang satu dengan lain. Kita juga bersama-sama boleh menjadi berkat bagi orang di luar. Saya pernah membaca satu quote saudara yang ditulis oleh John MacArthur, dikatakan seperti ini. You are the only Bible some unbeliever will ever read. Jadi kadang kita bisa jadi kita adalah satu-satunya Alkitab yang bisa dibaca oleh orang yang tidak percaya di luar sana. Kehidupan kita saudara, itu adalah kehidupan adalah menggambarkan Alkitab atau kerajaan Allah yang mungkin sepanjang kehidupan mereka nggak akan pernah bisa baca Alkitab kita saudara, tapi mereka baca kehidupan kita. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi pertanyaan bedanya apa saudara? Oh, kekristenan itu artinya cuma datang ke gereja hari Minggu, memuji muliakan nama Tuhan bagi diri sendiri, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali ke kesibukan masing-masing untuk kekayaan diri kita sendiri, kemuliaan kita, kebaikan kita dan sebagainya. Tetapi enggak saudara. Abraham diberkati oleh Allah untuk dia menjadi berkat. Maka itu dikatakan dia keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Termasuk kita saudara. Kita adalah keturunan Abraham secara spiritual. Dan panggilan kehidupan kita adalah menjadi berkat. Mungkin gak jauh-jauh saudara ya. Sampai kita bilang kita memberitakan firman Tuhan. Amanat agung. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kehidupan kita menjadi berkat terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, mengenalkan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita gak bisa jadi berkat saudara, gak akan pernah ada kesempatan untuk orang lain mengenal siapa Tuhan. Misal di kantor ya, ada karyawan yang tidak mengenal Tuhan. Kita kerjaannya marah-marahin. Gitu ya. Terus kemudian orang Kristen tuh kayak gini ya, suka marah-marah ya. Oh berarti Tuhannya suka marah-marah nih. Gitu. Aku gak akan tertarik belajar tentang Tuhan dan lain sebagainya.
Timothy Keller, saudara ya, satu tokoh yang belum lama ini juga Tuhan panggil pulang, satu tokoh yang saya kagumi juga, dikatakan seperti ini. God doesn't bless us just for our own benefit. He bless us to be a blessing to other. Our blessing are meant to flow through us, not to stop with us. As we understand the generosity and love of God in our life, we are called to extend that same generosity and love to those around us, becoming channel of God blessing in the world. Timothy Keller, saudara, ini benar-benar ketika saya membaca bagian ini tergerak juga, tersontak juga hati saya, saudara ya. Kenapa? Karena kita dipanggil, saudara, diberkati oleh Tuhan bukan untuk keuntungan kita sendiri. Kita diberkati, saudara, untuk jadi berkat buat orang lain. Dia tidak ingin berkat itu berhenti sampai kita, tetapi mengalir keluar melalui kehidupan kita, saudara. Dikatakan kita dipanggil untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sama. Dan menjadi channel, saudara ya. Keran-keran berkat Allah juga bagi orang-orang yang di sekitar kita, saudara. Kalau kita nggak bisa, saudara, pertanyaan bagi kita. Betul nggak sih kita diberkati Tuhan? Atau kita, seperti yang tadi saya katakan, nggak pernah bersyukur. Dan merasa bahwa itu semua karena milik saya, usaha saya sendiri. Buat apa saya menolong orang lain, memberkati orang lain, memberkati gereja ini dan sebagainya. Saya akan menutup dengan sebuah kisah, saudara. Mungkin saudara pernah kenal ya, atau tahu ya dengan tokoh ini, Zig Ziglar. Orang-orang yang kerja di bidang marketing, saudara mungkin tahu ya, buku-buku marketingnya cukup terkenal. Saudara, dia adalah penulis buku dari Amerika, dia businessman juga, dia salesman yang top juga, saudara. Tapi dia juga motivational speaker, dan di dalam kehidupannya beberapa kali, saudara, dia ini menuliskan buku-buku kekristenan. 31 buku, saudara, di karyanya dia ya, dari berbagai macam genre. Tetapi ketika melihat kehidupannya, saudara, Zig Ziglar ini adalah bukan orang yang bisa dikatakan hidupnya semuanya baik sehingga dia bisa jadi motivator bagi orang lain. Tapi justru kebalikannya. Ziglar ini tumbuh, saudara, di Mississippi. Di Mississippi adalah pada waktu itu adalah kehidupan atau komunitas orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Zig Ziglar ini dari kecil dia datang ke gereja, ikut di dalam keluarga yang taat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Ziglar sendiri mengatakan bahwa masa kecilnya, saudara, bukan adalah pribadi yang saleh dengan Tuhan. Ketika saya masih kecil, dia ikut dengan pandangan atau prasangka buruk dari orang-orang yang di sekitarnya. Itu apa? Black people, saudara. Dia melihat bahwa black people adalah kasta yang lebih rendah dari mereka dan lain sebagainya. Dan ada doktrin-doktrin tertentu yang membuat dia membenci, saudara. Tetapi yang menarik adalah mamanya dikatakan seperti ini. Di dalam Alkitab dia katakan bahwa dia terus memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa kami akan bersikap baik dan murah hati kepada saudara-saudara dan saudari kami yang kulit hitam, karena suatu hari kami akan berdiri di depan Tuhan yang tidak melihat warna, saudara. Yang menarik, saudara ya, kemudian yang membuat dia bertobat dan kemudian percaya kepada Tuhan itu justru adalah penatua kulit hitam dari gerejanya, saudara. Dia datang ke rumahnya, ngajak berbicara tentang iman dan ngasih tahu, negur tentang kekurangan dari Zig Ziglar ini. Dan pada saat itu juga, saudara, di umur 45 tahun, dia kemudian percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen ikut-ikutan karena orang tuanya dan budaya yang ada sekitarnya, saudara. Dan dikatakan ketika dia percaya kepada Tuhan, ingredients yang hilang dalam kehidupannya menjadi lengkap, saudara. Dan semuanya Tuhan pakai menjadi lebih baik. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah menjadi lebih baik seperti apa, saudara? Ziglar berkata bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus membantunya melihat tanda bahwa kesuksesannya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Yaitu ketenangan pikiran. Dan kemudian dia mulai bercerita atau memberikan motivasinya, saudara, dengan nilai-nilai kekristenan kepada orang-orang di Amerika. Begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Dan dikatakan bahwa ketika kita belajar bersama-sama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita akan menyadari bahwa ada satu kekuatan yang menopang sekalipun dunia itu melemparkan batu, melemparkan pergumulan permasalahan dalam kehidupannya. Menarik, saudara, dalam kehidupan Ziglar itu penuh dengan pencobaan, kesengsaraan, dan tragedi. Ketika masih kecil, saudara, keluarganya adalah keluarga yang
bisa dikatakan kesulitan dalam ekonomi. Bahkan di tengah-tengah kehidupannya, adik bungsunya itu meninggal. Sama, di dalam kehidupannya setelah dia menikah, saudara, dia punya krisis keuangan yang luar biasa. Ketika dia punya anak, ada salah satu putrinya dipanggil Tuhan karena fibrosis paru-paru. Dan yang menarik adalah dia tokoh yang penulis buku yang cukup baik dan sebagainya, tetapi dia juga mengalami kecelakaan sehingga dia kehilangan ingatan jangka pendek. Artinya apa, saudara? Kalau dia bawain seminar, kemudian ada pertanyaan, dia udah jawab, dia bisa jawab ulang, saudara. Kenapa? Karena ingatan jangka pendeknya hilang. Akhirnya dia ketika dia harus memberitakan menjadi motivasi dalam seminar dia harus didampingi oleh salah satu anaknya yang namanya Norman. Jadi Norman ini akan mengingatkan tadi udah dijawab dan sebagainya. Dan dikatakan seperti ini, saudara. Kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan ayah menjadi berkat itu adalah kesempatan yang baik daripada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan setiap anak-anak pada tahap ini dalam kehidupannya. Ini adalah benar-benar hadiah daripada Tuhan. Dan yang menarik lagi, saudara, ketika di wawancara Norman ini dikatakan kecelakaan yang terjadi pada ayahnya justru membuat ayahnya ini bisa menyampaikan kebenaran, bisa menyampaikan materi dengan lebih sederhana, lebih gampang diterima dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memorinya hilang sebagian, saudara. Dan itu justru membuat dia dipakai untuk menjadi berkat. Dan Ziegler sering kali, saudara, mengatakan apa yang menjadi atau membawa perubahan dalam kehidupannya adalah ketika dia mengingat kembali apa yang diajarkan oleh mamanya tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam quotes-nya dikatakan seperti ini, saudara. I'm so thankful I has the strength and promises of loving God to guide my choices and decision, and to uphold me through the unbelievably dark day and times of overwhelming sorrow. Saudara, ini adalah Ziegler, orang yang sudah menerima janji Allah, menerima kebaikan Allah. Dia menjadi berkat bagi banyak orang dan dikatakan bahwa itu adalah kekuatan. Janji Allah itu adalah sesuatu yang menopang kehidupannya di tengah-tengah pergumulan dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kehidupan kita, saudara. Hari ini kita belajar bersama-sama. Allah adalah Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Karena itu saya mengajak kita semua, saudara, termasuk saya, untuk kita belajar bersama-sama. Untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang demikian. Kita juga belajar percaya, saudara, dengan cara apa? Mengenal Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang setia di tengah ketidakstiaan kita. Dan bagi kita, saudara, orang yang sudah menerima kesetiaan Allah, jadilah pribadi-pribadi yang memberkati juga orang-orang di sekitar kita. Memberkati lingkungan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerajaannya nyata dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan ini, kami menyadari terkadang kehidupan kami seperti Abraham. Kami tidak setia kepada Tuhan, kami meragukan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, keberdosaan kami, Tuhan tetap mengasihi kami dan boleh menyatakan janji-janjinya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Izinkan kami ya Bapak, untuk kami boleh jadi berkat juga bagi orang lain. Bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Dan mengikut apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami seumur hidup kami. Tuhan, firman-Mu telah selesai ditaburkan, kiranya benih firman Tuhan ini terus boleh bertumbuh dalam hati kami. Terus boleh berbuah, dan buahnya boleh dinikmati orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka yang melihat buah-buah dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.